Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara penyusunan data untuk memudahkan memasukkan data tersebut ke dalam software statistik. Data yang kita miliki terkadang memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga menyulitkan kita dalam melakukan analisis data. Untuk mempermudah hal tersebut, sebaiknya tabel yang kita miliki sedikit dimodifikasi, sehingga mudah untuk dianalisis. Ada beberapa cara dalam penyusunan tabel data mentah, namun saya pribadi lebih menyukai penyusunan data dengan menggunakan kolom. Teknik penggunaan secara kolom dapat digunakan pada berbagai software statistik seperti R, SAS, SPSS, Stata, dan lain-lain. Untuk memudahkan, kita lihat tabel berikut. Ini merupakan contoh penelitian faktor tunggal. Tabel yang disajikan adalah data hasil panen pada lahan kering yang diaplikasikan berbagai herbisida pratumbuh. Perlakuan yang diberikan adalah bahan aktif bromoksinil 2,4D dan ioksinil, dan satu perlakuan tanpa pemberian herbisida atau kita sebut sebagai kontrol. Pada kolom pertama, kita isikan perlakuan yang kita berikan. Untuk mempermudah, kita sebut sebagai treat. Sedangkan pada kolom kedua, kita masukkan ulangan untuk penelitian rancangan acak lengkap atau kita sebut juga kelompok untuk rancangan acak kelompok lengkap. Lebih mudah kita singkat sebagai repetition. Pada kolom ketiga, kita isikan hasil panen, atau lebih mudah kita sebut sebagai yield. Karena di sini kita memiliki 4 perlakuan, yaitu bromoksinil, 2,4D, ioksinil, dan kontrol. Jika kalian tuliskan secara utuh perlakuan tersebut, maka akan muncul ketidakseimbangan. Maksudnya, perhatikan contoh berikut. 2,4D 2,4D memiliki 4 huruf. Ioksinil memiliki 7 huruf. Bromoksinil memiliki 10 huruf. Beberapa software ketidakseimbangan ini akan menjadi masalah, sedangkan ada juga software yang mentolerir ketidakseimbangan ini. Beberapa software ketidakseimbangan ini akan menjadi masalah, sedangkan ada juga software yang mentolerir ketidakseimbangan ini. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita biasanya menggunakan simbol untuk perlakuan. Misalkan, bromoksinil kita simbolkan dengan huruf kapital A. Repetisi atau ulangan, kalian bisa menggunakan angka 1 sebagai ulangan 1 atau sebagai blok 1. Kemudian kita tuliskan hasil yieldnya 3187. Kemudian, perlakuan 2,4D kita simbolkan dengan huruf kapital B, ulangan 1, dengan nilai 2308. Ioksinil ulangan 1 kita simbolkan dengan perlakuan C, repetisi 1, dengan nilai data 2832. Perlakuan tanpa herbisida kita simbolkan dengan huruf kapital D, ulangan 1, dengan nilai 1192. Perhatikan bagaimana cara saya melakukan ini dengan jauh lebih cepat. Saya kopikan data ini, saya pastekan di sini. Ini saya cut ke bawah. Ini saya kopikan. Saya pastekan di sini. Saya pastekan di sini. Ini adalah repetisi 2. Ini adalah repetisi 3. Untuk memastikan, kita lihat kembali. Perlakuan A ulangan 3 adalah 3362. Perlakuan A ulangan 3 adalah 3562. Karena sudah ada kecocokan data, maka data ini siap untuk diinput ke dalam software statistik. Konsep yang sama berlaku juga untuk contoh data faktorial. Pada contoh, kita akan menggunakan hasil panen 3 varietas padi yang mengalami manajemen perawatan yang berbeda. Ada 3 manajemen yang digunakan, yaitu minimum, optimum, dan intensif. Sedangkan varietas, kita juga menggunakan 3 varietas, yaitu Rojo Lele, IR64, dan Inpari. Untuk tipe manajemen, kita sebut sebagai treat 1. Untuk varietas, kita sebut sebagai treat 2. Ulangan, sama, repetisi. Hasil panen adalah yield. Untuk penamaan, terserah kalian menggunakan nama apapun sesuai dengan keinginan kalian. Tapi ingat, hindari penggunaan spasi. Konsep yang sama bisa kita terapkan. Treat 1, tipe manajemen minimum kita simbolkan dengan huruf kapital A. Untuk treat 2, Rojo Lele, kita tidak bisa menggunakan simbol A kembali, karena ini sudah digunakan untuk treat 1.
maka biasanya kita akan menggunakan huruf kapital yang berbeda. Misalkan M. Repetisi 1, nilai yieldnya adalah 3320. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat sel yang berwarna kuning dengan nilai data 4873. Ini adalah tipe manajemen optimum varietas IR64 ulangan 2. Optimum kita simbolkan dengan B, IR64 kita simbolkan dengan N, repetisi dengan 2. 4, 8, 7, 3 untuk yieldnya. Konsep copy paste bisa kalian gunakan untuk mempercepat proses input data. Namun sebelumnya, saya hapus terlebih dahulu contoh ini. Ini saya kopikan. Copy, saya pastekan di sini. Ini juga saya kopikan. Copy, saya pastekan di sini. Ini juga saya kopikan, saya pastekan ke bawahnya. Ini masih trade 1 untuk tipe manajemen minimum. Di sini sudah masuk ke manajemen optimum, dan intensif. Namun untuk trade 2, semuanya masih masuk dalam tipe varietas Rojo Lele. Maka semua kita tuliskan M. Untuk repetisinya, karena kita hanya menggunakan 3 repetisi, maka bisa kalian lakukan seperti ini. Nanti kalian pilih copy cell, akan jauh lebih cepat. Ini juga sama, ABC. Kalian bisa tarik ke bawah. Karena ini sudah copy cell. Di bagian ini, dia sudah masuk ke dalam varietas IR64. Kita simbolkan dengan N. Sampai di sini. Berikutnya kita simbolkan dengan O. Demikian cara menyusun data secara kolom untuk kemudian dilanjutkan input ke dalam software yang akan kalian gunakan. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.